as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahasiswa Abdomon Season 4 episode 3. Kali ini kita kedatangan tamu guys dari Duta Pepelingasih. Boleh perkenalan dulu Kak namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Yuni Trilestari dari Sistem Komputer 2019. Nah, alhamdulillah saya terpilih menjadi finalis Duta Pepolinasi Sumsel tahun 2021. Boleh langsung aja Kak dijelaskan apa sih itu Duta Pepelingasih? Susah ya nyebutnya ya, panjang kan. Mungkin teman-teman yang di rumah juga mungkin pernah dengar atau mungkin tidak pernah dengar nih tentang istilah pepolinasi. Nah, jadi itu nyebutnya pepolinasi ya, pepolinasi. Itu adalah singkatan, ya oke. Itu singkatan dari Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Jadi disingkat sebagai pepolinasi. Nah, Duta Pepolinasi ini adalah kayak suatu komunitas yang mana dia itu berfokus pada bidang lingkungan. Nah, Duta Pepolinasi ini dinaungi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan. Jadi pepolinasi ini kita anak-anak muda itu membentuk komunitas nih ya, komunitas, dan kita akan berfokus pada lingkungan, untuk menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, atau ide-ide atau upaya kita untuk mengurangi pencemaran pada lingkungan, dan lain sebagainya. Itu sih sekilas tentang pepolinasi. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang pepolinasi, teman-teman bisa cek Instagramnya pepolinasi. Oh, keren juga ya Kak. Apa sih Kak yang membuat Kakak itu ingin dan yakin untuk mengikuti tes Duta Pepolingasih? Jadi sebenarnya gini nih, Kak Wilda ya. Kemarin itu kan kita sudah mau fokus-fokus selesai UAS nih kan, mau libur kan. Nah jadi Yuni tuh sempat mikir gini, wah liburan di semester ini kan cukup lama nih ya, 2-3 bulan nih. Yuni mau ngapain kayak gitu kan. Terus Yuni tuh berpikir mau gali potensi di diri Yuni kayak gitu kan. Ngapain ya? Terus Yuni tuh scroll IG kan, scroll IG, suka main IG kan, scroll IG, lihatlah status dari Dispora. Nah di Dispora itu Yuni melihat ada pemilihan duta nih, Duta Pepolinasi kan. Duta apa Yuni kan? Yuni pun nggak pernah dengar istilah duta itu. Jadi Yuni cari tahu nih, oh pepolinasi ini berfokus pada di bidang lingkungan. Tapi kan Yuni kan, kita kan di sistem komputer nih ya, sangat melanting jauh kalau mau ke lingkungan, gitu kan? Kayak nggak ada hubungannya gitu. Tapi ya tetap ada hubungannya, pasti ada. Jadi Yuni cari tahu dulu nih, apa sih pepolinasi ini? Tertarik nggak Yuni itu untuk mengikuti pemilihan ini? Jadi karena dari awal Yuni tuh inginnya dan Yuni tuh pengen membangke diri Yuni dan menggali potensi yang ada di diri Yuni ya, pengen tahu. Alhasil Yuni ikut pemilihan itu. Nah dari awal tuh, kenapa sih Yuni tuh pengen ikut pemilihan ini? Yang pastinya untuk menggali potensi yang ada di diri Yuni kayak gitu. Walaupun itu bukannya di bidang Yuni. Yuni kan kalau kuliah di bidang komputer, kalau pepolinasi itu di bidang lingkungan. Tapi semakin berbeda, semakin tertarik Yuni untuk mengikuti gitu. Jadi awalnya ya karena ingin menggali potensi di liburan semester ini, biar produktif gitu kan, liburannya kan. Berarti baru juga ya Kak tahu kalau ada Duta Pepolingasih itu? Ulangi Wilda, putus tadi. Berarti baru lah ya Kak
kenal dengan duta pepali ngasih itu? Iya, Yuni baru tahu duta pepali ngasih itu baru tahu kemarin waktu libur kuliah gitu. Akhirnya tertarik kan, wah ada pemilihan duta nih. Ya Yuni cari tahu, akhirnya tertarik sambil mengisi kekosongan waktu biar produktif kan liburan kita. Akhirnya alhamdulillah dipercayai untuk menjadi finalis gitu. Berarti ya, suatu keberuntungan juga ya Kak bisa jadi duta pepali itu. Benar. Oke, selanjutnya misal nih Kak, Wilda mau ikut ya jadi duta itu. Semoga tahun depan ya Kak. Boleh. Apa sih yang persyaratan yang harus disiapkan kayak gitu untuk ikut jadi duta pepali ngasih itu Kak? Oke, kalau persyaratannya sih nggak susah-susah ya. Mungkin teman-teman yang ingin lebih jelasnya bisa cek Instagramnya pepali ngasih yang pastinya Sumsel ya, pepali ngasih yang di bagian Sumsel. Nah, dia itu kalau yang Yuni ingat, yang pastinya remaja ya, umurnya mulai dari 16 sampai ke 30 tahun. Yang pastinya tidak narkoba dan lain sebagainya. Di situ juga kita membutuhkan surat sehat dari puskesmas untuk berarti kita ini tidak narkoba kayak gitu kan. Kemudian apa ya, kayak persyaratan yang ya biasa-biasa kayak gitu. Tapi ada satu persyaratan yang wajib kita buat, yaitu sebuah proposal tentang aksi apa sih yang bakal kita lakuin setelah kita menjadi duta, atau apa sih aksi yang bakal kita lakuin untuk lingkungan kayak gitu. Nah, jadi dibuat proposal gitu. Itu sih persyaratannya, nggak terlalu susah ya, Kak. Ini ada persyaratan khusus. Kalau semenjak kakak jadi duta pepali ngasih nih, apa sih pengalaman kakak atau keuntungan lah yang didapat sebagai pemenang duta Kak? Pengalaman ya, banyak kalau pengalaman itu kan, karena pepali ngasih ini teman-teman, dia itu bukan hanya kota Palembang saja, tetapi se-Sumatera Selatan kan. Jadi karena Yuni dari Kabupaten Banyuasin, kan dalam pemilihan pepali ngasih itu ada beberapa tahapnya. Yang pertama itu kayak seleksi berkas tentang proposal gitu. Kalau proposalnya bagus, nanti kita masuk nih 50 besar. Nah, setelah 50 besar, maka kita akan diseleksi lagi wawancara dari 5 putri dan 5 putra yang dipilih untuk menjadi duta pepali ngasih. Nah, karena itu se-Sumsel, ya nggak hanya kota Palembang, jadi Yuni itu memiliki banyak relasi. Yang pertama, pengalaman yang pertama. Dan mereka itu bidangnya dalam bidang yang berbeda-beda. Yuni bisa menambah relasi teman-teman yang berasal dari, ada yang dari Prabu Muli, ada yang dari Mariana, dan juga lain sebagainya. Yang pertama, yang pastinya Yuni bisa menambah relasi ya, memiliki teman baru, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena tujuan Yuni ikut pepali ngasih ini adalah untuk menggali potensi yang ada di diri Yuni, akhirnya ini percaya diri kan, oh ternyata ada potensi di diri saya. Itu jadi memiliki bisa percaya diri dan pede, karena Yuni kira untuk menjadi duta itu harus cantik gitu kan, atau ya harus ngehits lah gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata kalau kita niat, ya kita juga yakin insya Allah ada jalan semuanya. Jadi yang pertama menambah relasi, kemudian yang kedua Yuni bisa tahu potensi yang ada di diri Yuni. Kemudian yang ketiga, karena mereka datang dari bidang yang berbeda-beda, jadi Yuni tahu nih dunia luar nih. Wah, ternyata mereka ini public speaking-nya bagus-bagus. Dan mereka itu sangat kritis ya dalam memberi suatu solusi. Nah, dari hal itu Yuni ini dong bisa dapat pengalaman dong. Wah, ternyata
saya harus memperbaiki public speaking saya, karena di luar sana masih banyak orang yang public speaking-nya tuh lebih dari saya, tahu mantep lah gitu kan. Jadi kita itu punya niat untuk memperbaiki diri itu. Jadi nggak kayak gini aja. Semakin kita tua, semakin kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita akan berusaha pula untuk menjadi baik. Berarti yang ikut banyak dong, Kak? Banyak sekali. Itulah Yuni, banyak sekali dapat teman-teman. Wah, alhamdulillah. Walaupun mereka nggak terpilih menjadi 5 besar itu, masih silaturahminya terjaga aja. Ya teman-teman, jadi banyak relasi itu kan. Dan itu sangat penting ya kalau untuk kita mahasiswa kan. Berarti ada kebanggaan tersendiri dong ya kalau jadi kakak. Dan juga kalau mau masuk itu nggak harus ada potensi gitu kan, Kak. Berarti nggak kayak harus aku cantik, enggak ya, Kak. Harus potensi yang lebih. Ya, kita kan banyak orang bilang nih kalau mau masuk dunia pageant ya, kalau kita itu kan kayak pageant harus cantik, kulitnya bersih kayak gitu kan, nggak berjerawat, nggak juga. Yang penting kita itu pertama niat. Kita niat dulu dalam hati kita, wah ingin ikut ini nih. Kalau udah niat diiringi dengan usaha dong. Nah, kita lihat yang ingin kita ikuti tuh pageant di bidang apa. Wah ternyata di lingkungan. Setelah niat, jangan niat baik, kita sudah niat, kita usaha. Kita tentang lingkungannya, kita belajar tentang lingkungan. Kita belajar tentang pengertian lingkungan, isu-isu yang terjadi di lingkungan sekarang, pencemaran, kayak gitu kan. Itu kan ada usaha kita. Kalau kita sudah usaha ya kita tampilkan semaksimal mungkin lah. Ya inilah kita, jangan maksakan diri itu kan. Ya yakin baik, karena siapapun bisa jadi apapun ya. Walaupun kita nggak cantik itu hanya relatif loh. Yang penting kita itu cantik, definisi kita sendiri. Cantik itu nggak harus wajahnya yang cantik, hati cantik juga cantik kan. Berarti kita nggak harus jadi orang lain ya, Kak, untuk untuk cantik gitu. Berarti kita percaya diri aja. Percaya diri. Kalau kita ngerasa aku tuh jelek, kalau lihat dari kayak Duta itu kan cantik kan, ya, benar. Nggak usah dipikirin ya itu buang dulu jauh-jauh. Yang penting niat dulu di dalam hati kita kan, karena kita yang jelek misalkan ya, kita ngerasa kita jelek, kita pun berhak jadi apapun kayak gitu kan, nggak orang cantik aja gitu. Wilda juga sempat mikir sih, Kak, dulu waktu pas itu, jadi Duta tuh harus cantik. Ternyata pas wawancara kakak, ya enggak lah, harus lebihin potensi gitu ya, Kak. Ya, kita harus percaya diri dulu kan. Ya. Terus kalau kita ingin mengikuti sesuatu ya kita pelajari dulu. Kalau kita udah belajar, udah doa, ada usaha, ya serahkan sama yang di atas kan hasilnya, gitu aja. Semaksimal mungkin kita unjuk. Walaupun kita nanti tidak terpilih sebagai duta, tapi kalau kita sudah beri ke yang terbaik, pasti bakal ada kepuasan di hati kita. Tapi jangan insecure ya. jangan insecure. Harus bersyukur ya, Kak. Oke, mungkin yang terakhir ya, Kak. Adakah tips, Kak, atau saran gitu untuk teman-teman yang ingin ikut Duta Pepaling Asih selanjutnya mungkin, Kak? Tips ya, tips and trick. Mungkin untuk Wilda kalau tahun depan ikut ya. Amin, Kak. Semoga saja ya. Teman-teman yang nonton ini, kalau tips dari Yuni ya, teman-teman itu kan ada pembukaan yang setiap tahun nih kan, kita Pepaling Asih itu. Jadi teman-teman tuh amati di lingkungan sekitar nih kan. Yang paling utamanya itu adalah proposal yang akan kita buat. Kalau kemarin Yuni buatnya gerakan berbagi tote bag, yang mana itu untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai kan. Nah, jadi teman-teman, tips dari Yuni, dari sekarang teman-teman cari tahulah masalah apa yang ada di lingkungan sekarang ini. Misalkan tentang plastik nih, apa nih kan plastik nih penyebab sampah terbanyak gitu kan.
Nah, apa sih solusi teman-teman? Nah, carilah mulai dari sekarang. Terus nantinya ketika ada pemilihan koordinasi, teman-teman tinggal menuangkannya saja pada proposal. Teman-teman sudah dapat masalah dan sudah dapat ide, kan tinggal menulis proposal saja. Itu sih tips dari Yuni, karena proposal itu penilaian yang penting sih untuk seleksi pertama itu proposal. Jadi kalau proposal teman-teman bagus, ya bisa masuk ke tahap selanjutnya. Gitu. Tips dari Yuni sih, amati lingkungan sekitar, apa sih permasalahan di lingkungan sekarang, dan bagaimana cara kamu untuk menyelesaikannya. Tuh. Wah, guys, keren banget kakak kita, guys. Nah, jangan lupa teman-teman ikut ya. Siap, Kak. Bakalan diinfo lagi ya, Kak. Atau mungkin nanti kalau ada info dari kakak, bisa di-share lah, Kak, di grup atau di mana gitu ya. Oke, aman-aman. Mungkin itu saja ya, Kak, perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin udah siang lah ya, Kak, ini. Udah lewat lagi soalnya. Itu saja, guys. Mahasiswa of the Month kita, season 4 episode 3. Saya moderator. Saya selaku moderator, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Terima kasih, Winda. Sama.